Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Tri datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sugi Minasa. Kita jumpa kembali hari ini tanggal 14 Agustus 2020. Dan tema renungan harian kita adalah belajar mengerti kasih Allah melalui tindakan berkorban. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saudara sekalian, Nabi Yeskiel menunjukkan betapa Allah ternyata memiliki kasih yang bersifat cuma-cuma kepada Israel. Digambarkan bagaimana Israel seperti anak bayi yang berlahir yang tersia-siakan, yang dibuang di padang gurun dalam keadaan berlumuran darah dan kotor. Kejorokan ini tak usah diherankan karena kedua orang tuanya berasal dari bangsa penyembah dewa asing yang tidak memiliki kasih. Yahweh mengasuh dan memelihara Israel ibarat memelihara anak manusia dari orang sampai gadis dewasa. Yahweh mengurus Israel laksana orang tua asuh yang membesarkan anaknya, dan jadilah si anak itu dewasa. Namun apa yang terjadi? Si perempuan dewasa itu bukannya jadi orang baik menurut maksud orang tua asuh, melainkan jadi perempuan yang tak tahu balas budi. Dia justru melacurkan diri dengan berbagai laki-laki, dengan membanggakan tubuh yang terhias, padahal bukan karena kemampuan sendiri. Hiasan itu dari orang tua asuhnya. Israel dihias oleh Yahweh. Begitulah umat Israel digambarkan di dalam nubuat Yeskiel. Israel bukannya mengikuti Yahweh yang jelaslah membebaskan mereka dari perbudakan dan memberikan mereka tanah terjanji. Mereka justru menyembah berhala kepada dewa-dewa yang tak pernah terbukti berbuat apapun kepada sejarah mereka. Israel menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Yahweh. Mereka tidak mampu mengerti kasih Allah. Yesus juga mengingatkan orang-orang Yahudi terhadap ketidaksetiaan itu. Ketika orang-orang datang kepadanya bertanya perihal boleh tidaknya suami menceraikan istrinya, dan Yesus menunjukkan bahwa tindakan menceraikan tidak sesuai dengan maksud pencipta. Perceraian terjadi karena sikap tegar hati, kata Yesus. Sikap tidak mampu melihat karya cipta Allah. Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam persekutuan perkawinan. Mereka tidak mengerti kasih Allah melalui persekutuan perkawinan. Saudara, hari ini kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam Kapusin yang tewas di dalam kamp konsentrasi Jerman oleh karena dia menggantikan posisi seorang tahanan yang adalah seorang bapak keluarga dan yang sering memikirkan anak-anaknya yang di rumah. Bapak keluarga ini harus dihukum oleh karena ada tahanan yang melarikan diri dan dia harus ganti. Dan Pater Maximilianus Kolbe akhirnya dihukum dengan kejam dan tidak diberi makan dan disendirikan, dipencilkan dalam kamar isolasi. Tentu orang berpikir hanya orang sakit jiwa yang mau-maunya saja gantikan orang lain untuk dihukum. Kira-kira gitu pikiran kita. Hal yang sama juga komentar para murid mengenai tak boleh cerai. Jika mereka berkata, kalau demikian halnya hubungan suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Matius 19 ayat 10. Dan Yesus menjawab mereka bahwa hanya orang yang diberi karunia saja yang bisa memahami. Begitulah juga tindakan Pater Maximilianus Kolbe. Dia lakukan tindakan menjalani hukuman menggantikan posisi orang lain karena soal kasih Kristus yang dihayatinya. Dia tahu bahwa kalau bapak itu yang mati, maka akan ada beberapa orang lain lagi akan menanggung derita, yaitu anak-anaknya dan istrinya. Dan bagi Pater Kolbe, Kapusin Polandia, usianya juga sudah lanjut dan ingin membuat hidupnya lebih berarti, dia berusaha setia dalam iman akan Kristus
dengan berkorban bagi orang lain, seperti Kristus menghapus dosa kita dengan mati untuk kita. Pater Maximilian Kolbe berusaha menghayati kasih Kristus ini, kasih Allah ini dalam tindakan pengorbanan. Amin. Saya bersyukur datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala. Laudatus Yesus Kristus. Semoga nama Yesus dipuji dan sebagai berkat Tuhan bagi kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa kali berikut.